Yang kedua adalah soal membangun kesadaran kritis. Nah, pertama, mengganti pendidikan gaya bank tadi dengan pendidikan yang dialogis. Di dunia nyata ini berarti kita harus membangun ruang belajar yang bukan hanya tempat untuk menyerap informasi, menerima informasi, tapi ruang untuk apa? Untuk diskusi, untuk bertanya, untuk bisa saling memberi makna, saling belajar. Nah, itu bisa di mana? Itu bisa di ruang kelas, bisa di komunitas, bahkan dalam percakapan sehari-hari, kita diajak untuk menghargai pengalaman orang lain, pengalaman semua orang sebagai sumber pengetahuan. Jadi kita bukan hanya mengajar, tapi juga belajar satu sama lain. Ini saya sendiri sering rasakan, rapat-rapat dalam pengambilan keputusan misalnya. Tempatkan itu sebagai sebuah proses pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akhirnya berujung kepada kesimpulan dan kebijakan. Yang kedua adalah soal membangun kesadaran kritis. Nah, Frei memperkenalkan sebuah konsep yang dalam bahasa Portugis, ini nggak ada terjemahan ke bahasa Inggrisnya, juga ke bahasa Indonesia, yang disebut sebagai conscientização. Ini proses di mana seseorang mulai menyadari bahwa ketidakadilan itu bukan hal yang alami. Ketimpangan itu bukan sesuatu yang natural. Itu adalah sesuatu yang bisa diubah dan harus diubah dan perlu diubah. Kita bisa mengadopsinya, menerapkannya dengan selalu mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari situasi ini, siapa yang dirugikan. Bahkan kita bisa tanya apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah situasi ini. Jadi kesadaran ini harus menjadi bagian dari pembelajaran, bukan hanya sekedar belajar teori, tapi juga dengan belajar tentang hal-hal nyata yang terlihat, yang ada di depan mata, yang memantik kita untuk memecahkan masalahnya dan buat kita juga terlibat di sini. Jadi ini sebuah pendekatan unik.